Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Imana Yulianto dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa komponen. Komponen sistem operasi. Ada 3 elemen dasar yang dapat membangun suatu perancangan sebuah sistem operasi pada umumnya. Komponen tersebut bisa disebut juga dengan modular. Hal itu dikarenakan ia mempunyai fungsi yang berbeda dan bisa dikembangkan dengan cara terpisah. Bagian-bagian tersebut yaitu user interface, kernel, sistem manajemen file, dan di kenyataan yang sebenarnya tak semua dari sistem operasi memiliki struktur yang sama. Tetapi Avi Silbersah, Peter Galpin, dan Greg Gagene beranggapan biasanya suatu sistem operasi yang modern memiliki komponen seperti berikut. 1. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. 2. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti 1. Menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. 2. Memilih program yang akan di-load ke memori. 3. Mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Manajemen secondary storage. Data yang sudah disimpan ke dalam memori utama memiliki sifat yang sementara dan juga jumlahnya sangatlah kecil. Maka dari itu, untuk dapat menyimpan seluruh data dan juga program yang ada di komputer sangat dibutuhkan secondary storage, di mana secondary storage tersebut memiliki sifat yang permanen dan juga dapat menampung banyak data. Contoh dari secondary storage yaitu seperti disket, hard disk, dan lain sebagainya. Sistem operasi juga akan bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan erat dengan disk management. Contohnya seperti alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, dan juga free space management. Yang keempat, manajemen sistem input-output. Manajemen sistem input dan output juga sering disebut dengan device manager. Hal ini juga akan menyediakan device driver yang biasa, yang mana nantinya operasi input dan output bisa seragam, membaca, membuka, menulis, maupun menutup. Contohnya yaitu pengguna dapat menggunakan operasi yang sama tersebut untuk membaca suatu berkas yang ada pada hard disk, floppy disk, dan juga CD-ROM. Komponen pada manajemen sistem input-output ini yaitu spooling. Hal ini dapat melakukan penjadwalan dari pemakaian sistem input maupun output agar dapat lebih efisien dan juga efektif. Buffer.
Hal ini dapat menampung sementara sejumlah data dari dan juga ke dalam perangkat input maupun output. Menyediakan suatu driver yang bisa melakukan operasi yang rinci untuk suatu hardware input-output tertentu. 5. Manajemen berkas. Berkas merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas juga bisa mempunyai suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis, dan juga sistem operasi dapat bertanggung jawab pada hal di bawah ini. Pembuatan dan juga penghapusan suatu direktori dapat merekam berkas ke dalam secondary storage. Pembuatan dan juga penghapusan suatu berkas dapat membackup berkas ke dalam media penyimpanan yang non-volatil, dapat mendukung manipulasi suatu direktori dan juga berkas. 6. Sistem proteksi. Sistem proteksi dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh profesor, program, maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Tetapi, mekanisme proteksi juga wajib untuk dapat menentukan kontrol yang akan dilakukan, dapat menyediakan sarana penegakan pelaksanaan, dan dapat membedakan antara penggunaan yang telah diberikan izin dan juga yang belum. Jaringan. Suatu sistem yang didistribusi merupakan kumpulan dari prosesor-prosesor yang tak dapat berbagi dengan clock maupun memori. Setiap prosesor memiliki memorinya sendiri. Prosesor juga telah tersambung melalui jaringan komunikasi. Sistem yang terdistribusi dapat menyediakan akses dan pengguna kepada bermacam-macam sumber daya sistemnya. Akses tersebut juga bisa menyebabkan mempercepat komputasi, peningkatan ketersediaan data, peningkatan kemampuan. Command Interpreter System. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari command driven atau pengguna. Programnya akan membaca sejumlah instruksi dan juga akan mengaktifkan control statement yang biasanya juga disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter juga memiliki banyak sekali variasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lainnya dan dapat disesuaikan dengan teknologi input dan output device yang tersedia juga tujuannya. Contohnya yaitu seperti Penbase, Touch, CLI, Windows, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulan Fadila dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan komponen-komponen Windows yang sebelumnya dijelaskan oleh dari mana. Saya di sini akan menjelaskannya tentang komponen-komponennya saja. Satu, desktop. Desktop merupakan gambar latar belakang atau background pada di area kerja sistem operasi di Windows XP. Disinilah dimana semua tempat berada seperti ikon dan Windows tampil. Di desktop, Windows terdiri dari beberapa macam dengan fungsinya masing-masing. 2. Ikon. Gambar mewakili sebuah file folder atau drive yang berfungsi sebagai scratch disebut dengan ikon. Ikon yang digunakan sebagai jalan pintas menunjukkan file tertentu dalam sistem. Ketika diklik ikon itu akan terbuka folder di dalamnya. Ada beberapa ikon yang terdapat dalam desktop Windows XP. My Computer.
berfungsi dalam mengolah file dan folder pada Windows. My Document, sesuatu yang dimana sebuah data akan disampaikan secara otomatis akan ada pada folder ini jika kita tidak memilih tempat pada saat kita akan menyimpan sesuatu data. Internet Explorer sebagai browser standar Windows yang berfungsi untuk koneksi internet. Richer Bin merupakan tempat sampahnya Windows. Setiap kali melakukan penghapusan file tersebut belum benar-benar terhapus, tetapi masih disimpan di Richer Bins ini. 3. Taskbar. Taskbar adalah merupakan panjang yang berada paling bawah desktop. Pada taskbar ini terdapat program kita miniskan ikon-ikon lain seperti ikon pengatur volume dan ikon jam yang aktif. 4. Tombol Start. Tombol Start adalah yang terdapat dari sudut kiri bawah taskbar. Kita dapat menampilkan program dan perintah yang dapat pada menu Start. Pada menu Start terdapat berbagai macam ikon, yaitu All Programs menampilkan submenu berupa program-program atau folder-folder yang berisi perangkat lunak. My Document merupakan pencapaian atau akses dengan mudah 15 dokumen akhir yang kita buka dan buat. Control Panel merupakan submenu berupa perintah-perintah yang memungkinkan pengguna mengubah stub atau susunan komponen pointer atau menata taskbar. Search membantu pengguna mencari file dan folder yang hilang atau yang keberadaannya tidak diketahui. Help dan Support. Help menampilkan Windows Help untuk memberikan informasi mengenai Windows. Run digunakan untuk menjalani program dengan secara mengetik perintahnya atau patch jalur lengkapnya. Log off digunakan untuk berpindah dari satu user ke user yang lainnya dalam komputer ketika kita sedang menggunakan user yang lain. Turn off menu ini digunakan untuk mematikan komputer, merestart komputer, atau komputer selalu tetap menyala. Terima kasih yang telah mendengarkan penjelasan saya, dan dari mana mohon maaf jika kalau ada kata-kata yang salah.